Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurbaiti SPD dari instansi SMA Negeri 2 Tandun, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Tugas 1.1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebagai bahan pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama itu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Kalau dulu, menurut saya guru itu adalah hanya bertugas mentransfer ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga seolah-olah gurulah sebagai pusat pembelajaran. Nah, yang kedua, suasana belajar yang tenang dan terkesan sunyi, menurut saya itu menunjukkan sikap berhasilnya seorang guru dalam mengolah kelas, bahkan dalam proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga, keberhasilan seorang guru itu, kalau dulu menurut saya itu, dalam menyampaikan materi hanya ditandai dengan berhasilnya siswa menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, yang keempat, saya berpikir pendidikan dan pengajaran itu adalah dua hal yang sama. Terakhir, hukuman atau sanksi yang diberikan pada siswa itu menurut saya dulu turut membantu keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, yang menjadi pemikiran atau perilaku yang berubah setelah mempelajari modul ini nih, yang pertama sekali ketika dalam proses belajar mengajar itu saya selalu mengingat pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa suntulodo. Di saat proses pembelajaran, jadi menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu adalah pemimpin pembelajaran. Jadi sebagai seorang pemimpin, guru itu harus memberi tauladan bagi peserta didik. Tauladan dalam bertutur dan tauladan dalam bersikap, sehingga guru lebih berwibawa, lebih dihormati, dan lebih disayangi karena telah memberi contoh yang baik bagi siswa, dan contoh yang baik tadi itu dapat ditiru dan sebagai bekal hidup pada masa yang akan datang. Yang kedua, guru itu harus ing madio mangunkarso. Seorang guru itu harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi siswa untuk belajar dan berkarya. Pada setiap proses pembelajaran, jadi saya berusaha memotivasi siswa untuk lebih semangat belajar dan berkarya, seperti memberi apresiasi dan penghargaan kepada siswa terhadap hal-hal kecil yang baik yang sudah mereka lakukan. Kemudian Tutwuri Handayani.
Jadi guru harus memberi dukungan dan dorongan, semangat pada peserta didik, terutama bagi siswa yang memiliki daya pikir yang lemah. Jadi saya selalu berusaha memberi dukungan dan dorongan pada siswa, terutama mereka yang mempunyai daya pikir lemah, agar selalu berusaha untuk maju dan percaya diri, untuk bisa mengembangkan bakat yang dimiliki. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya bahwa guru itu adalah menuntun segala kodrat pada anak. Seorang guru itu seperti petani yang berusaha merawat tanaman sesuai dengan kebutuhannya agar terus tumbuh dan berkembang. Jadi, saya berusaha memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat siswa. Ya, sesuai dengan merdeka belajar. Jadi anak semerdeka-merdekanya untuk mengembangkan idenya, mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan bakatnya, minatnya. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Jadi saya memberi tuntunan, jadi seorang guru itu harus memberikan tuntunan dan arahan supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian pendidikan itu berpihak pada anak. Dalam suatu pengajaran, diperlukan rasa sayang seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya. Karena ikhlas itu yang kita miliki akan meringankan langkah ketika mengajar dan siap menerima karakter yang dimiliki anak. Bukan tabula rasa. Anak itu bukan kertas kosong. Anak terlahir dengan memiliki minat dan bakat yang dimiliki sejak lahir. Jadi, saya sebagai seorang guru harus bisa merancang proses pengajaran sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan bakat anak yang dimiliki, dan sesuai dengan minat anak yang dimiliki. Kita tidak bisa memaksakan karena anak sudah terlahir memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi setiap guru harus bisa memahami bakat anak yang dimiliki. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam anak. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik peserta didik. Yang keempat, selalu memberi motivasi, dukungan, dan dorongan kepada peserta didik untuk mau memunculkan ide-ide yang mereka miliki. Yang kelima, mengadakan pendekatan dan ajakan secara perlahan kepada orang tua yang dimana orang tua itu sebenarnya memberi peran penting, peran besar terhadap perkembangan anak selain sekolah dan juga orang tua bisa memberi solusi terhadap masalah anak yang dihadapi. Artinya di sini saya akan mencoba berkolaborasi dengan sekolah, dengan orang tua untuk mencari solusi terhadap masalah anak yang dihadapi. Kemudian untuk perkembangan pendidikan, perkembangan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.